Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai faktor of safety atau kata lainnya yaitu safety factor. Jadi ketika kita merancang sebuah produk, ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Antara lain misalkan faktor perakitan, kemudian biaya, logistik, keandalan, serta faktor-faktor lainnya. Itu membutuhkan perhitungan dan kreativitas dari seorang perancang. Nah, dari faktor-faktor tersebut mungkin ada salah satu faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan saat merancang sebuah komponen atau produk, yaitu adalah faktor keamanan. Nah, untuk istilah paling umum yang kita dengar mengenai faktor keamanan itu adalah yaitu faktor of safety atau sering juga disebut dengan safety factor. Sebuah komponen itu dikatakan aman jika beban maksimum atau beban aktual yang terjadi pada komponen tersebut kurang dari failure load-nya. Umumnya, failure load itu diukur berdasarkan yield strength dari material atau bahan dari komponen tersebut. Tetapi ada juga yang menggunakan ultimate strength. Nah, dari grafik ini, hubungan antara stress and strain ini suatu material itu akan ketika menerima beban dia akan mengalami strain atau perubahan bentuk. Nah, itu jika dia berada di elastic region, itu benda tersebut itu akan kembali ke bentuk awalnya. Dengan kata lain, jika suatu material tersebut menerima tegangan kurang dari yield limit atau lead point-nya ini, artinya benda tersebut masih bisa kembali ke bentuk awalnya. Sebaliknya, jika benda tersebut atau material tersebut menerima beban di atas dari yield strength-nya atau yield point ini, bagian warna orange ini, berarti benda tersebut sudah berada di area plastis, artinya benda tersebut sudah terdeformasi secara plastis atau tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Nah, atau kondisi saat inilah, ketika di plastic region inilah dikatakan bahwa komponen tersebut tidak aman. Umumnya seperti itu. Jadi sebagai batasan aman tidaknya suatu komponen menerima beban itu adalah di titik yield point ini, jadi berada di elastic region. Tetapi dikarenakan sebuah rancangan itu memiliki kemungkinan kesalahan-kesalahan, seperti contohnya itu inexact measurement atau pengukuran yang tidak akurat, fabrication error, uncounted loading, material deterioration, dan lain-lain. Maka untuk menentukan keamanan suatu rancangan itu tidak hanya berdasarkan failure load-nya, tapi juga memasukkan variabel yaitu allowable load. Jadi acuannya adalah allowable load-nya, di mana allowable load tersebut erat kaitannya dengan safety factor. Jadi sebuah komponen bisa dikatakan aman jika beban maksimum atau beban aktualnya itu kurang dari allowable load-nya. Nah, sekali lagi, di mana allowable load itu erat kaitannya dengan safety factor. Nah, di sini ada formula yang digunakan untuk menghitung allowable load, yaitu FLO sama dengan FL dibagi dengan Fs, di mana FLO itu artinya beban yang diizinkan atau allowable load-nya tadi, satuannya adalah Newton atau pound. Kemudian FL adalah failure load, di mana satuannya adalah Newton atau pound. Kemudian Fs adalah safety factor. Nah, secara umum antara load dan stres atau tegangan itu memiliki hubungan yang linear, sehingga persamaan di atas ini jika dikaitkan dengan tegangan atau stres itu akan menjadi seperti ini. Jadi sigma LO sama dengan sigma FL dibagi dengan Fs, di mana sigma LO itu adalah
allowable stress tadi atau tegangan izin dengan satuan Newton per meter kuadrat atau PSI. Kemudian sigma fail itu tegangan failernya, satuannya Newton per meter kuadrat atau PSI. Kemudian Fs adalah safety factornya. Nah, sedangkan untuk menentukan safety factor ini biasanya mengacu pada salah satu dari dua hal berikut. Yang pertama itu adalah actual load bearing capacity dari sebuah komponen, atau bisa juga berdasarkan batas keamanan sebuah komponen yang dibutuhkan mengacu berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau design requirement-nya. Nah, di bawah ini ada rekomendasi ya mengenai safety factor. Yang pertama ini safety factor khusus berdasarkan jenis equipment-nya. Sebagai contoh ini untuk aircraft komponen itu safety factornya atau factor of safety-nya itu berkisar antara 1,5 sampai 2,5. Nah, dilihat dari nilainya ini kecil ya dibandingkan dengan yang paling bawah ini. Untuk wire rope ini untuk safety factornya itu sekitar 8 sampai 9. Nah, ini berarti safety factor untuk aircraft ini lebih kecil dibandingkan dengan wire rope. Nah, nanti ini penjelasannya saya jelaskan di akhir kenapa seperti ini. Nanti ada hubungannya dengan kegunaan dari equipment ini. Nah, kemudian yang kedua ini ada general recommendation ya mengenai safety factor berdasarkan aplikasinya. Nah, sebagai contoh ini adalah yang pertama, yang atas ini jika kita menggunakan material dengan reliabilitas atau keandalan yang tinggi, kemudian loading atau pembebanan dan environmental kondisinya, kondisi lingkungannya itu tidak parah atau not severe ini, kemudian dari segi beratnya juga sangat penting untuk dipertimbangkan, maka safety faktornya adalah antara 1,3 sampai 1,5. Nah, kemudian yang paling bawah ini misalkan kita menggunakan material properties yang tidak reliable atau tidak andal ya, kemudian untuk loading, pembebanan dan kondisi lingkungannya itu not severe atau tidak parah ya, kemudian atau menggunakan material yang andal yang digunakan pada kondisi lingkungan yang cukup parah, itu safety faktornya besar atau 3-4 ini. Oke, jadi berdasarkan tadi ya penjelasan tadi itu, untuk mengetahui bahwa sebuah komponen itu aman atau tidak itu dilihat dari tegangan maksimum atau tegangan aktualnya itu harus lebih kecil dari tegangan izinnya atau allowable stress-nya. Atau dengan kata lain, sebuah komponen itu dianggap aman bisa dilihat juga dari safety faktornya. Jadi safety faktor aktual yang terjadi itu harus lebih besar dari safety faktor yang telah ditentukan atau yang dirancang. Nah, untuk lebih jelasnya, seperti ini ya. Misalkan kita itu memiliki ada sebuah komponen simpel seperti ini, kotak sebalik seperti ini. Ditumpu seperti ini, kemudian ada gaya yang bekerja ke arah sana. Gayanya itu misalkan besarnya 20 Newton. Kemudian di sini ada luas penampang. Luas penampangnya atau A-nya itu adalah misalkan 4 meter persegi. Maka untuk tegangan max-nya atau tegangan aktualnya itu bisa jadi dengan persamaan umum, yaitu F dibagi dengan A. Maka didapatkan nilai untuk tegangannya itu sama dengan 20 dibagi 5 adalah 4 ya, 4 Newton per meter kuadrat. Nah, jika material ini misalkan ya, material ini itu memiliki yield strength nya 10 ya, misalkan 10 Newton per meter kuadrat.
Kemudian jika kita hitung untuk tegangan izin, tegangan izin adalah rumusnya tadi failure load ya, failure load per safety factor. Nah, untuk failure load sendiri itu biasanya dilihat berdasarkan tadi apa ya, yield strength ya, yieldnya, atau bisa juga berdasarkan ultimate strength-nya. Nah, sebagai contoh yang di software ini itu bisa dilihat di sini, bisa diatur di sini. Nah, di sini di safety factor ini kalau kita melihat berdasarkan yield strength, maka di sini kita atur yield strength-nya. Tetapi bisa juga diatur jika kita melihat berdasarkan ultimate tensile strength-nya. Tapi umumnya itu yang dilihat adalah berdasarkan yield strength tadi, karena berdasarkan penjelasan tadi bahwa material itu akan mengalami plastic region jika dia melebihi yield strength. Plastic region itu jika material akan mengalami strain atau regangan itu tidak akan kembali untuk semula, dan itu sudah dianggap berbahaya. Makanya acuannya umumnya itu adalah yield strength. Oke, jadi ini misalkan material ini memiliki 10 ya, yield strength-nya 10 Newton, ini 10 Newton. Kemudian safety factor dari desain atau yang direncanakan itu misalkan 1 ya, maka tegangan yang diizinkan adalah 10 Newton per meter kuadrat. Jadi kalau dilihat berdasarkan ini hasil dari tegangan maksimum atau tegangan aktual ini, kalau dibandingkan dengan tegangan izinnya ini, berarti ini sudah dianggap aman. Jadi tegangan maksimum ini atau aktual ini kurang dari tegangan izin, maka komponen ini dianggap aman. Nah, dengan kata lain, selain kita melihat dari tegangan maksimumnya atau tegangan aktualnya, kita juga bisa melihat berdasarkan safety faktornya. Nah, untuk safety factor itu bisa dihitung berdasarkan ini ya, rumus yang atas ini sama ya. Jadi tegangan aktual atau maksimum ini itu sama dengan failure load ya, atau yield-nya tadi ya. Di sini kita berdasarkan yield-nya dibagi dengan safety factor. Nah, safety factor ini karena ini aktual, ini juga safety factor aktual yang bisa kita lihat. Aktual. Jadi jika karena nilai yield-nya itu tetap yaitu 10, kemudian untuk tegangan maksimumnya ini adalah tadi 4, maka untuk nilai safety factor aktual yang terjadi adalah 10 bagi 4, sekitar 2,5 ya, 2,5. Nah, dari sini bisa dilihat ya bahwa nilai safety factor 2,5 ini lebih besar dari nilai safety factor yang direncanakan. Berarti selain kita bisa melihat dari tegangan aktual maksimum ini harus kurang dari tegangan izin, bisa juga dilihat dari safety factor aktual ini harus lebih besar dari safety factor yang direncanakan atau safety factor desain ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau di software ini, nah di sini kita bisa lihat safety factor. Safety factor ini menunjukkan bahwa minimumnya itu yang terjadi itu 1,732. Nah, ini tandanya merah, ini berarti ini ada tanda peringatan, berarti hasil dari safety factor aktualnya itu kurang dari safety factor yang diizinkan atau yang direncanakan. Nah, cara melihatnya di sini. Nah, di sini safety factor targetnya ini karena di sini defaultnya adalah 3 ya, maka safety factor ini kurang dari safety factor yang direncanakan ini, yaitu 3. Maka di sini masih merah ya, atau dianggap ini komponen ini fail atau tidak aman. Nah, misalkan komponen ini saya jadikan misalkan safety factornya itu 1,
Nah, maka di sini komponen ini sudah dianggap aman karena safety factor yang aktual yang terjadi itu lebih dari safety factor desain. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika safety factor yang di aktual ini yang terjadi ini ternyata kurang dari safety factor yang diizinkan atau yang direncanakan? Misalkan yang direncanakan adalah 2. Nah, maka di sini masih lebih kecil ya, berarti ini tidak aman. Nah, langkah yang bisa ditempuh supaya komponen ini aman itu dengan 2 cara ya. Pertama, caranya yaitu dengan memperbesar yield strength. Jadi yield strength ini, yieldnya ini kita naikkan. Artinya kalau yieldnya naik, misalkan ini 20 ya, 20 dibagi 4, artinya nilainya jadinya adalah 5. Otomatis safety factor akan lebih besar sehingga dia masuk ke kondisi aman. Nah, untuk menaikkan safety yield strength itu bisa dilakukan dengan cara mengganti material. Jadi materialnya diganti dengan yield strength yang lebih tinggi. Nah, caranya yang pertama yaitu seperti itu. Nah, cara yang kedua, jika kita menggunakan material yang sama, tidak diubah, cara kedua yaitu dengan cara menurunkan tegangan maksimum ini atau tegangan aktual ini kita turunkan. Nah, misalkan ini turun ya dari 4 menjadi 1, otomatis untuk safety factor aktualnya menjadi 10 karena 10 bagi 1 adalah 10. Jadi safety factornya yang aktual juga naik. Nah, bagaimana cara menurunkan tegangan maksimum? Nah, tegangan maksimum kan ini ya. Ini untuk menurunkan caranya supaya tegangan maksimum atau aktual ini turun, karena load-nya ini tetap ya. Load itu pembebanannya itu tetap karena memang kondisinya seperti itu harus dibebani dengan besaran misalkan 20 ini tetap tidak bisa diubah. Maka untuk memperkecil nilai tegangan aktual atau maksimum ini yaitu dengan cara memperbesar nilai A. Oke, jika nilai A ini saya perbesar menjadi misalkan 10, maka 20 dibagi 10 jadinya adalah 2, maka tegangan maksimum menjadi turun. Jadi ininya menjadi turun, tegangan maksimumnya menjadi 2, turun. Maka safety faktornya 10 bagi 2 adalah 5 ya, jadi naik ya dari 2,5 menjadi 5. Nah, 2 cara itulah yang bisa ditempuh ketika setelah kita simulasi itu ternyata safety faktornya atau hasilnya, resultnya itu tidak aman atau safety faktornya kurang dari safety faktor yang direncanakan. Maka langkah pertama yaitu dengan mengganti material dengan yield strength yang lebih tinggi atau properties material yang lebih tinggi. Cara kedua adalah dengan cara menaikkan luas penambang dari komponen ini. Nah, luas penambang ini bisa dinaikkan dengan cara berarti geometri dari komponen ini kita ubah. Jadi kalau kondisinya seperti ini berarti geometri dari komponen ini itu kita ubah ya. Sebagai contoh misalkan ini ya. Ini kita lihat ya, bagian yang safety factor yang minimum itu di daerah mana? Kita bisa lihat. Artinya yang berwarna merah itu. Nah, di daerah sini ya berarti. Nah, kita turunkan. Nah, ini yang mendekati nilai minimum ini berarti di daerah sini. Nah, di daerah sini itu safety faktornya kecil ya. Untuk menaikkan maka luas penambang atau geometrinya kita naikkan, berarti geometrinya di daerah sini itu kita tambah. Nah, seperti itu. Jadi di daerah-daerah sini, nah ini juga ada, itu kita perbesar sehingga safety faktornya bisa naik. Nah, kalau kita lihat ya di sini di batasan ini, target ini, safety factor itu selain minimum itu juga ada upper target. Nah, artinya apa? Kalau kita semakin tinggi safety factor itu artinya komponen tersebut geometrinya semakin besar. Nah, jadi kita tidak bisa
mendesain atau merancang sebuah komponen itu dengan safety factor yang tinggi ya. Jadi minimum safety factor itu sama dengan yang ditargetkan. Misalkan yang ditargetkan tadi 2, berarti ya sebaiknya 2, jangan lebihnya itu jangan terlalu banyak, maka di sini kita batasi. Jika lebihnya terlalu banyak, misalkan safety faktornya 10 gitu ya, targetnya uppernya itu 10, artinya apa? Geometri dari komponen itu sangat besar, terlalu besar. Nah, kalau terlalu besar otomatis komponen tersebut membutuhkan material yang volume yang besar juga, artinya material tersebut, komponen tersebut akan lebih berat. Selain itu juga biaya yang dibutuhkan juga mahal. Nah, ini hubungannya dengan yang ini tadi, di sini tadi ya. Nah, kenapa di aircraft komponen itu faktor of safety-nya itu kecil? Jadi minimum safety factor itu 1, artinya 1 itu dia sudah sama dengan yield strength-nya. Ya. Nah, di sini makanya di aircraft komponen itu nilai safety factor-nya itu kecil ya dibandingkan dengan yang wire rope, karena di aircraft komponen tentunya kita butuh material yang ringan, makanya tidak boleh dia itu terlalu besar, sehingga safety factor itu sebisa mungkin lebih besar sedikit dibandingkan dengan yield strength-nya. Jadi antara 1,5, kalau di sini ya sampai 2,5. Beda halnya dengan wire rope. Nah, wire rope karena kita tidak membutuhkan berat ya, beratnya itu kan gunanya untuk mengangkat beban ya wire rope ya. Jadi itu safety-nya itu sangat ditekankan, sangat dipertimbangkan sekali, makanya dia tinggi safety-nya. Karena kalau jatuh itu sudah kaitannya dengan keselamatan manusia juga ya. Walaupun di aircraft juga sama sih sebenarnya, keselamatan itu sangat penting, tapi selain itu juga beban itu sangat dipertimbangkan. Kalau bebannya terlalu besar juga berbahaya untuk aircraft ini. Sedangkan di wire rope ini bebannya terlalu besar pun tidak masalah. Yang penting yang ditargetkan adalah keselamatannya, itu yang paling utama. Makanya nilai safety faktornya tinggi. Nah, jadi kira-kira seperti itu mengenai safety factor. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Saya akhiri untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.